tulisan Maulidi dan rekan saya, Natania Delia. kami mohon izin untuk mewawancarai Bapak sebentar untuk tugas mata kuliah kami yaitu manajemen resiko, khususnya terkait pengolahan resiko di top aluminium ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu, namanya Bapak siapa dan posisinya sebagai apa? Nama saya Ihsan Baskama. Saya di sini selaku kepala operasional perusahaan ini. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya untuk mengizinkan kami menanyakan tentang manajemen risiko di perusahaan ini. Baik, di perusahaan ini yang bertanggung jawab atas risiko siapa? Manajemen risikonya? Manajemen risiko saya semua. Bapak sendiri. Kita di perusahaan ini ada beberapa bagian divisi. Ada Iya, boleh disebutkan apa saja? divisi penjualan, Penjualan. pengiriman, Iya. Oke. gudang, sama admin. Terus Di setiap divisi ini kan mungkin ada pernah terjadi beberapa resiko. Bisa dijelaskan sedikit mungkin di penjualan itu mungkin ada resiko apa saja yang pernah terjadi? kalau penjualan biasanya risiko terjadi di pembayaran, Pembayaran. terlambatan pembayaran. Setelah jatuh tempo gitu kadang-kadang sampai. Jadi pembayaran melebihi jatuh tempo ya. Lebih jatuh tempo. Penyebabnya itu karena konsumen yang pembelinya itu tidak segera membayarkan gitu ya. Ya, resikonya di situ kadang konsumen telat untuk pembayaran, biru juga kadang alasan tidak ada dana, belum ada dana, dia terjadi. Untuk penanganan dari perusahaan sendiri bagaimana? Biasanya ini salesnya, marketingnya yang nangani dulu. Untuk nangani marketingnya dulu. Kalau udah marketingnya udah gagal, untuk masalahnya di kita juga ada orang Untuk menagih. lagi ya. Evaluasi dari perusahaan agar tidak terjadi risiko gagal telat membayar gitu bagaimana? Tetap kita harus hati-hati melihat dari konsumen, salah satunya diminta KTP, data asli rumah sama toko harus ada. Jadi alamat harus jelas. Jadi untuk meminimalisir resiko tadi, begitu ada keterlambatan kita bisa lagi ke rumah atau ke tokonya. Toko nggak ada kita ke rumahnya. Ini langsung lanjut ke divisi yang kedua yaitu tadi pengiriman. Kalau resiko di pengiriman tadi bagaimana Pak? Kalau risiko di pengiriman sih jarang terjadi, cuma memang paling 1 setahun itu ada 2 kali aja. Risikonya tadi itu kecelakaan. Nomor 1. Terus Karena human error. human error, faktor cuaca juga ada. Itu pernah luka sampai yang berat gitu? Kalau pengiriman sih kecelakaan ya pernah sih, tapi nggak sampai berat banget gitu, cuman kepalanya aja sama nggak sampai, tetap sadar ya, tetap sadar. Langsung kita bawa ke rumah sakit, cuman ini barangnya yang parah, hancur ya, bisa. Kalau satu truk mali gitu kan kebalik itu udah. Penanganan dari perusahaan sendiri bagaimana? Misal dari driver itu dibawa ke rumah sakit, Langsung dibawa ke rumah sakit, kita kirim mobil untuk muat barangnya jatuh tadi. Berarti barangnya yang rusak tadi diganti oleh perusahaan ini? Iya, langsung kita ambil, kita pakai mobil lain lagi. Evaluasi dari perusahaan dari driver tersebut, misal diberi waktu cuti setelah kecelakaan tadi, penyembuhan dulu gitu. Ya, kita harus sembuh dulu, belum sembuh. Dan kadang kita istirahatkan dulu memang, aja untuk istilahnya untuk SP lah. Biar tidak terjadi kecelakaan lagi, kita biar dia lebih hati-hati lagi gitu aja. Karena kita nggak kasih kiriman dia dulu sampai 1 bulan.
1 bulan ya? Iya, 1 bulan kita nggak kasih kiriman duluan. Kita suruh di gudang aja sih, bantu di gudang. Kalau parah ya Pak ya, kalau kecelakaan biasa Iya. itu tidak ada masalah. Kalau sampai kayak kemarin mobil sampai kebalik, Berarti kalau kecelakaan yang biasa itu misal barangnya tidak sampai rusak, drivernya itu tidak diberi SP gitu? oh udah, Enggak. cuma kita perlihatkan aja kan kita juga nggak sampai parah lah, maksudnya kadang-kadang cuma segaulan dikit sama orang atau apa kita biasa. Tetap kita peringatin, tapi nggak sampai SP. Peringatan ringan gitu ya. Untuk di gudang, Gudang ya. apakah ada pernah terjadi resiko? Di gudang juga pernah ada. Di gudang ada sendiri kebelah gudang, cuman jarang terjadi resiko di gudang. Ya tadi waktu angkat barang Ya. jatuh, ada juga ketimpa barang juga ada, cuma jarang banget, jarang banget. Kalau yang dulu pernah itu gimana kejadiannya? Kalau panahnya di gudang, Iya. kalau yang di gudang itu posisi kejepit juga sih Pak, barang jadi ditaruh belum sampai pas jatuh ini, jatuh ketimpa anaknya yang bawa tadi soalnya kan. Ketimpa. Tapi resikonya kan ringan, aluminium kan Ringan. nggak kayak besi, Iya. nggak kayak Jadi tidak perlu penanganan ke rumah sakit ya? ringan, barang ringan aluminium ini. Admin ini biasanya apa? Admin ini mengatur penjualan, Mengatur penjualan. mengatur penjualan juga sampai Sama pengiriman kayak juga. marketing gitu. Heeh. Iya. Berarti sebenarnya resikonya sama aja kayak penjualan tadi Sama ya? aja. Oke. Kalau misal di finansial di perusahaan ini pernah terjadi misal Ini terjadi kerugian karena mungkin barangnya tidak laku atau seperti apa. Kalau kerugian ya dikatakan rugi ya, kita balik lagi kan laporannya per tahun. Memang ada sing laku, ada yang nggak laku, tapi banyaknya lebih laku. Jadi kalau kerugian dibilang kerugian, bukan rugi sebenarnya, cuma barang nggak laku aja kita taruh di bank. Kita bisa kembalikan ke pabrik kan, Berarti boleh dikembalikan ke. boleh kembali ke pabrik juga sebagian. Jadi kalau semisal ada, berarti ini termasuk ada barang yang memang tidak laku atau kurang laku di pasaran. Ada juga. Contohnya seperti apa? Jenisnya Iya. kayak kacamati, jenisnya itu kacamati namanya. Ya saya sebutin sedikit. Kayak apa ya? Kacamati itu buat ini, buat anu kusen, kunci. Tapi yang jenisnya yang modelnya lebih lama, gitu loh. Jadi orang-orang itu sekarang minta semua model-model baru semua kan. Nah, jadi yang model lama gitu kan udah nggak kepake. Itu kadang kita kembalikan sama pabriknya diolah lagi. Kalau kita bukan nggak ada pengolahan di pabrik ya kita. Berarti termasuk ini hampir tidak ada kerugian ya karena boleh dikembalikan. Tetap rugi, ruginya kita kan pengiriman. Tetap ada mau rugi, tetap rugi, ada rugi. Cuman kalau dibuat laporan akhir tahun ya tetap akhirnya ada inilah, ada keuntungan meskipun enggak. Kerugiannya itu dirusak juga, itu bisa barang lecet, barang tepos gitu udah nggak laku kalau ini. Naruhnya jadi harus hati-hati benar. Berarti tidak didaur ulang lagi atau Kita daur ulang lagi, kita kira ke pabrik, tapi harganya nggak ada tadi, gitu loh. Masuk barang ini istilahnya kiloan. Cuman kalau ada sih ada juga pengrajin yang masih mau dengan potongan harga yang dipotong lagi lebih banyak diambil sama. Kalau yang benar-benar nggak bisa dijual lagi ke pengrajin, kayak buat etalase, buat darah itu kalau udah nggak bisa dijual ke situ, baru kita kembalikan ke pabrik. Sini dulu juga melayani ini Pak, melayani apa istilahnya kiloan juga aluminium dari potongan-potongan dari orang-orang mengrajin di kilo. Sekarang udah enggak sih. kenapa kok tidak diteruskan? Samping itu tempatnya juga
terus kurang efektif juga nih. Soalnya kadang dicampuri sama orang-orang itu paut-paut itu kan harga yang murah ya paut, aluminium kan mahal. Iya. Kayak dikasih campuran banyak kayak paut-paut besi-besi macam itu sedikit kita rugi. Berarti termasuk ada kecurangan. Ada kecurangan, makanya saya hentikan itu dulu. Baik Bapak, mungkin di sini untuk di top aluminium sendiri apakah ada SOP atau prosedur darurat jikalau misalnya ada kecelakaan kerja atau mungkin kebakaran misalnya? Kalau SOP kecelakaan kerja sih pasti ada, tetap ada. Resiko yang kita benar-benar tadi langsung kita bawa ke rumah sakit. Untuk kita kan dekat sama rumah sakit, pasti langsung kita bawa ke rumah sakit dulu minimal. Kalau semisal ada kebakaran? Kalau kebakaran kita juga ada kan, pemadam juga udah siap ya, sama dia siap toko ada. Cuma selama ini belum pernah terjadi kebakaran. Gitu. Kalau kecelakaan kerja memang udah 1-2 kali memang ada. Tadi kan ada resiko misal dari penjualan itu keterlambatan pembayaran, terus dari pengiriman kecelakaan, dan dari gudang tadi kecelakaan tertimpa aluminium tadi. Kan tadi bapaknya sudah memberikan misal SP dan lain-lain. Ada perubahan nggak? Misal dari jadi minim hampir tidak ada resiko gitu. Maksudnya dari ini gimana? Maksudnya dari SP tadi bisa gugur? Ya, misalkan dari keterlambatan pembayaran tadi, bapaknya kan mungkin dari marketing atau adminnya tadi diperketat. Itu masih ada resiko seperti itu apa udah tetap ada, hampir tetap ada. tidak ada? Tetap ada, cuman lebih kecil. Lebih kecil lagi. Di setiap perusahaan pasti ada resiko fraud pembayaran, istilahnya apa namanya ya, jatuh tempo bayaran pasti ada, semua perusahaan pasti ada. Tadi kan Bapak juga bilang mungkin ada beberapa yang tidak laku jual atau mungkin ada yang rusak barangnya. Nah mungkin cara menanganinya itu seperti apa biar tidak terjadi hal seperti itu? Kalau menanganinya kita nggak bisa langsung tahu barang itu rusak atau tidak, tahunya kan setelah barang masuk gudang. Saya kan barang kebungkus. Tahunya itu setelah mau dikirim, kadang ada yang besok atau catnya ini terkelupas, itu udah nggak laku orangnya. Itu bisa direturn atau gimana? Bisa. Oh kalau return enggak. Kalau cuma ganti cat bisa, minta ganti cat di pabriknya. Jadi yang bisa-bisa itu dicat lagi ulang sama pabrik. Soalnya kita udah lama sama UFD jadi sama pabrik. Mulai dari diri. Mungkin bisa dijelaskan bekerja sama dengan perusahaan apa dari PT ini? UFD. PT UFD. Bertempat di mana Pak itu? Palem Watu. Belahan itu. Apakah sudah lama? Udah lama, hampir 5 tahunan. Mungkin PT Aluminium sendiri berdiri sejak kapan? Kalau PT Aluminium berdiri sejak sekitar 8 tahunan. 9 tahun. Mungkin Terus kerjasama dengan UFD sekitar 7 tahunan. sudah itu saja. Mungkin yang terakhir Bapak, saran dari Bapak sendiri, saran utama bagi kami yang mahasiswa ini biar dapat mungkin ada saran dari Bapak
kita sebagai mahasiswa itu yang sedang belajar di manajemen resiko itu seperti apa? Mungkin ada saran. Kalau saran ya tadi tetap berhati-hati. Semua di bidang bidang pasti ada resikonya. Tetap untuk masalah di kayak distributor ini juga harus tahu sebelum turun, memang sudah tahu resiko yang terjadi, kecil atau besarnya harus tahu. Jadi baru turun ke bidang ini. Kalau nggak gitu nggak bisa. Banyak sih orang-orang yang punya duit. Dari sini banyak juga ya pengrajin, gede, langsung terjun main aluminium, hancur pasti. Tak lama, banyak banget sih. Karena tidak punya keahlian dasar. Iya, terus dia pangsa pasarnya belum siap. Ngambil barang gede memang, tapi nggak bisa masarkan, ya itu saja. Biasanya kalau orang udah nggak bisa masarkan barang itu dikasih dengan satu murah, gitu. Kasihkan murah, terus dia nggak melihat resikonya, orang ini bisa bayar atau enggak, jauh tempo lagi. Jadi dikasihkan dengan gampangnya gitu barang, jauh tempo juga dikasihkan lagi, hancur semua, dibawa lari semua. Karena semua ada strategi. Strategi ya. Jadi harus punya pangsa pasar dulu harus sih. Nggak bisa langsung terjun meskipun udah ada namanya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya menjawab pertanyaan kami. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih Bapak, selamat siang. Selamat siang, terima kasih.